hancur dan tertimbun tanah. Salah satu titik yang menjadi perhatian adalah wilayah pegunungan di Provinsi Gansu, daerah yang dulu dilewati jalur perdagangan jalur sutra. Lokasi ini relatif terpencil dan jarang disentuh oleh proyek pemugaran modern. Presiden Xi Jinping secara langsung mendukung proyek ini sebagai bagian dari inisiatif pelestarian sejarah dan peristiwa budaya. Sejumlah arkeolog, insinyur bangunan, dan ahli geologi ditugaskan. Proyek ini tidak terlalu disorot publik pada awalnya karena dianggap sebagai proyek rutin, seperti banyak proyek konservatif lainnya. Namun situasinya berubah drastis ketika pada bulan ketiga penggalian, para pekerja konstruksi menemukan sesuatu yang tidak biasa di balik reruntuhan dinding batu kuno. Salah satu ekskavator menemukan ruang kosong di balik struktur bebatuan tua. Ruang itu tertutup rapat dengan batu besar yang tidak seperti konstruksi biasa tembok besar. Disinilah kejutan besar dimulai. Saat para ahli membuka bagian tersebut dengan hati-hati, mereka menemukan lorong sempit yang menuju ke bawah tanah. Di ujung lorong itu terdapat semacam ruangan kecil berbentuk persegi dengan batu-batu besar menyusun dindingnya. Yang membuat semua orang terdiam adalah sebuah peti batu besar yang berada di tengah ruangan itu, lengkap dengan ukiran dan simbol yang tidak dikenali oleh para arkeolog Cina. Peti batu itu tampak sudah sangat tua, jauh lebih tua dari konstruksi utama tembok besar. Warnanya gelap dan terdapat guratan-guratan seperti kaligrafi, namun bukan huruf Mandarin, Han, ataupun aksara lokal lainnya. Beberapa pekerja menyangka itu adalah simbol dari dinasti kuno yang belum dikenal. Namun ahli linguistik yang turut serta mengatakan hal yang mengejutkan. Huruf-huruf itu bukan dari kebudayaan Tiongkok. Tak ingin gegabah temuan ini segera dilaporkan ke pusat. Presiden Xi Jinping mendapat laporan langsung melalui perwakilan Kementerian Budaya. Karena isi peti dan tulisan misterius ini belum bisa diidentifikasi secara pasti, Presiden meminta agar proses penggalian dihentikan sementara. Ia menginstruksikan agar para ahli dari luar negeri turut diundang untuk menganalisis temuan langka ini. Tim pengamanan khusus dikerahkan untuk menjaga lokasi. Area sekitar penggalian ditutup total dari akses publik. Media tidak diberitahu apa-apa, hanya disebutkan sedang ada pemeliharaan struktur yang rawan longsor. Padahal para ilmuwan dan ahli sejarah tengah menyusun laporan demi laporan untuk mengungkapkan kebenaran dari peti batu misterius itu. Dalam beberapa hari, seorang ahli epigrafi dari Mesir, Profesor Yasin Mahmud, datang bersama tim kecilnya. Setelah mengamati ukiran di peti, ia memberikan pernyataan awal yang membuat para ilmuwan Cina terpaku. Ia menyatakan bahwa ukiran itu adalah tulisan Arab klasik, bukan tulisan biasa, melainkan gaya kufi yang digunakan sekitar abad ke-7 hingga ke-8 Masehi. Tulisan itu jika dibaca berbunyi, "Disinilah beristirahat sahabat dari Muhammad, utusan Allah. Ia datang membawa cahaya ke timur." Semua orang di ruangan itu terdiam. Para pejabat yang hadir mencoba mencerna maksudnya. Siapa sosok ini? Apakah benar ada sahabat Nabi Muhammad yang pernah datang sejauh ini? Kabar ini membuat Presiden Xi Jinping penasaran. Ia memanggil tim khusus untuk membuat laporan tertulis mengenai konteks sejarah Islam di wilayah Timur Jauh. Hingga saat itu, yang umum diketahui adalah bahwa Islam masuk ke Cina melalui perdagangan pada masa dinasti Tang, lewat kota-kota pelabuhan seperti Guangzhou dan Suanzhou. Namun temuan ini menandakan kemungkinan yang jauh lebih dalam bahwa sahabat Nabi sendiri pernah menginjakan kaki di tanah Tiongkok. Beberapa ahli sejarah Cina mulai membuka kembali naskah-naskah kuno yang selama ini tersimpan di perpustakaan kekaisaran, termasuk manuskrip yang menyebutkan kedatangan orang-orang asing berkulit sawo matang dari barat yang datang dengan misi ajaran baru dan mengenakan pakaian sederhana. Namun, belum ada catatan pasti siapa mereka dan dari mana asalnya. Sementara itu, peti batu itu akhirnya berhasil dibuka. Di dalamnya ditemukan kerangka manusia yang terawat cukup baik, mengingat usianya bisa mencapai lebih dari 1.300 tahun. Di sisi kerangka itu, terdapat gulungan kulit yang tampaknya menjadi catatan perjalanannya. Isinya belum bisa langsung diterjemahkan karena sangat tua dan rusak sebagian. Namun, ada satu kata yang langsung dikenali, hijrah. Guys, akhirnya yang kita tunggu-tunggu rilis juga. Updatean terbaru game Solen udah bisa kita mainkan. Dan ini dia 5 updatean